Pinocchio, si boneka pembohong. Halo teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang sebuah dongeng. Dongeng ini menggambarkan perjalanan Pinocchio yang mengubahnya dari seorang anak nakal menjadi anak yang baik dan taat kepada orang tuanya, serta akhirnya menjadi anak laki-laki sejati berkat bantuan seorang peri. Ingin tahu cerita lengkapnya? Mari kita nikmati ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang tukang kayu bernama Geppetto. Hari-harinya terasa sunyi di rumah kayu sederhana miliknya. Ia merindukan kehadiran seorang anak laki-laki yang bisa menemani hari-harinya. Suatu malam, dalam keheningan malam, Geppetto mengukir sebuah boneka kayu dengan penuh kasih sayang. Boneka itu begitu indah dan hidup, sehingga Geppetto menamainya Pinocchio. Aku akan memanggilmu Pinocchio, ucapnya. Aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki. Setelah selesai membuat Pinocchio, Geppetto pun tertidur karena terlalu lelah dan merasa puas akan patung yang ia buat. Dalam keheningan malam, ketika Geppetto terlelap dalam mimpi, seberkas cahaya lembut menyinari ruangan. Seorang peri biru mungil muncul di samping tempat tidur Geppetto. Dengan suara lembut, peri itu berbisik, "Geppetto yang baik hati, atas kebaikanmu, aku akan mengabulkan mimpimu." Dengan gerakan anggun, peri itu mengayunkan tongkat ajaibnya ke arah boneka kayu yang tergeletak di meja kerja. Seketika, sebuah cahaya terang membungkus Pinocchio. Ketika cahaya itu meredup, Pinocchio sudah hidup. Matanya yang berkilau menatap sekeliling dengan penuh keheranan. Aku hidup. Aku bisa bergerak, teriak Pinocchio dengan gembira. Terbangun dari tidurnya, Geppetto terkejut mendengar suara riang itu. Matanya membulat tak percaya saat melihat Pinocchio sedang berdiri di samping mejanya, melompat-lompat kegirangan. "Pinocchio, anakku!" teriak Geppetto sambil berlari menghampiri boneka kayunya. Dengan penuh kasih sayang, Geppetto memeluk erat Pinocchio. Keesokan harinya, Geppetto dengan penuh harapan memberi Pinocchio beberapa koin untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Pinocchio, sekarang kamu harus pergi ke sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai di sana. Di sekolah, kamu akan mendapatkan banyak ilmu yang berguna. Pesan Geppetto penuh perhatian. Pinocchio merasa sangat gembira mendengar kata-kata itu. Dengan semangat yang tinggi, dia mulai berjalan menuju sekolahnya. Di sepanjang jalan, Pinocchio tidak bisa menahan senyumnya karena membayangkan semua hal baru yang akan dia pelajari. Namun, di tengah perjalanan, Pinocchio bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tampak asyik bermain dan tak memedulikan tugas sekolahnya. Anak itu melihat Pinocchio berjalan sambil menggenggam uang. "Hai, kamu mau kemana? Dengan uang sebanyak itu?" tanya anak laki-laki itu dengan nada penasaran.
Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku, jawab Pinocchio dengan antusias, memperlihatkan koin-koin yang dia pegang. Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu kamu gunakan untuk membeli permen. Rasanya sangat enak, ucap anak laki-laki itu sambil tersenyum penuh kelicikan. Pinocchio yang awalnya ragu, mulai tergoda dengan tawaran tersebut. Tiba-tiba, seekor belalang ajaib melompat ke pundak Pinocchio dan berbisik lembut kepadanya. "Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu," ujar sang belalang ajaib dengan nada bijak, berusaha mengingatkan Pinocchio tentang pesan Geppetto. Namun, Pinocchio mengabaikan nasihat tersebut. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan manisnya permen yang ditawarkan. Dengan langkah cepat, ia pun memasuki toko permen di dekat sana. Pelayan toko, seorang pria tua dengan senyum ramah, memperhatikan Pinocchio yang memegang uangnya dengan erat. Apakah semua uang ini akan kamu gunakan untuk membeli permen? Tanya pelayan toko sambil mengangkat alisnya, heran melihat betapa banyaknya uang yang dibawa oleh Pinocchio. Tanpa ragu, Pinocchio menjawab, "Iya, ayahku ingin aku membelanjakan semua uang ini untuk permen." Pelayan toko yang bijaksana itu merasa ada yang aneh. "Benarkah? Apakah ayahmu benar-benar menyuruhmu membeli permen sebanyak ini?" Tanyanya dengan nada lembut, berharap Pinocchio akan berpikir ulang. Namun, Pinocchio hanya mengangguk cepat, matanya berbinar penuh harap, sudah membayangkan tumpukan permen manis yang bisa dia nikmati. Namun, tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang, menunjukkan bahwa ia telah berbohong. Pinocchio merasa canggung, tapi terlalu sibuk menikmati permen yang baru saja dibelinya. Setelah membayar, ia melangkah keluar dari toko dengan senyum puas. Saat itu, anak laki-laki yang tadi menggoda Pinocchio sudah menunggu di luar. Dengan gerakan cepat, anak itu merebut semua permen dari tangan Pinocchio dan segera melarikan diri. Pinocchio hanya bisa terpana, menyadari bahwa ia telah ditipu. Sesaat kemudian, belalang ajaib kembali melompat ke pundak Pinocchio. Dengan suara penuh perhatian, ia bertanya, "Pinocchio, kemana uangmu? Mengapa tinggal sedikit?" Pinocchio yang merasa malu dan takut mencari alasan. "Uangnya jatuh dan hilang," jawabnya sambil berusaha terdengar meyakinkan.